kan beberapa ada kasus penistaan agama kemarin. Kalau nggak salah Lina Mukherjee yang dia Bismillah makan babi Bismillah. Dan dia di penjara. Kalau Ustadz Felix atau Raymond dan ini hukuman orang yang menista agama kayak gitu harusnya gimana? Ya. Harusnya diapain? Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Jadi gini, kalau aku lihat gini, aku udah pernah bilang ya kalau salah malu ya. Aku melihat bahwasanya terlalu lebay ketika semua harus dibawa pada kasus penistaan agama. Walaupun tadi ya penistaan agama itu tetap bisa terjadi. Tapi menurutku ya Allah, ini kadang-kadang ada orang nggak suka sama orang lain, itu langsung pakai penistaan agama. Padahal itu masa lalu sama masalah dia. Kenapa lu bawa-bawa agama gitu maksudnya? Karena aku lihat sendiri ada banyak sekali, mohon maaf ya, pengacara-pengacara yang sok tahu bahwa ini adalah penistaan agama, padahal bukan sama sekali gitu maksudnya. Nah, tapi dalam kasus tadi misalnya ketika dia misalnya makan babi terus baca bismillah. Nah, maka serahkan kepada ulama untuk ngelihat ini bagian penistaan agama atau bukan. Kalau penentuan hukumannya? Penentuan hukumannya nanti gini. Setauku ya, ketika dalam hukum legal itu mempertimbangkan juga ada hukum adat dan hukum agama. Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan hukuman daripada hukum legal agama. Nah, maka ketika itu sudah diputuskan di dalam pengadilan, maka ya itulah yang kemudian diterima oleh orang itu tadi. Tapi menurutku yang paling berat adalah sanksi sosial, balik lagi. Itu benar. Sanksi sosial itu ngeri banget sanksi sosial. Nah, makanya kemudian kalau aku lihat ya, balik lagi kalau tadi ya, seperti apa harusnya yang kita lakukan, menurutku itu telat kalau kita sudah respons. Harus yang kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk membuat perkara-perkara gini ditangani dengan bijaksana. Pertama, tutup akses informasi. Gimana? Orang-orang kayak gini ya, tutup akses informasinya. Di dalam Islam, kalau ada sesuatu yang buruk, itu belum tersebar, maka jangan disebarin. Cuma ini orang-orang muslim sendiri nih kadang-kadang. Ini viralkan. Ustadz, lihat nih Ustadz. Alumni beliau. Oh, dia penyebarin dulu. Enggak. Doi juga korban dari penyebaran itu. Korban. Yang harusnya ditambah dengan ada lantunan ayat-ayat suci, dia tertawa-tawa. Akhirnya kan kayak keji banget kan, seolah seperti itu. Andai kan itu yang terjadi, kita udah tahu itu adalah stupid people and don't make stupid people famous. Lah ini malah diundang ke podcast. Gitu kan ya. Ini kan problematika tuh. Dan di-post sama akun-akun itu. Jadi menurutku sih kalau memang belum sampai damage di titik itu ya udah datangin aja. Siapa tahu memang dia nggak tahu atau siapa tahu dia gila. Kayak kemarin kan